Kemarin Bapak Bupati, saya beserta pengurus ketika mendapatkan surat dari Bapak berkenaan dengan SP3, ini membuat kami menangis setiap malam. Ibu-ibu menangis setiap malam, Pak. Anak-anak merasa khawatir, takut. Tatkala rumah ibadahnya dibongkar, ini akan menimbulkan suatu efek yang gak baik pada psikologis mereka, Pak. Itulah. Jadi harapan kami ada solusi-solusi lain selain daripada dirobohkan ibadah kami, Pak, masjid kami. Oleh karena itu mohon maaf beribu maaf pada bapak-bapak semua. Selepas saya mendapatkan SP3 kemarin, jujur Bapak, saya cukup sedih karena saya disuruh untuk membongkar rumah ibadah saya sendiri, Pak. Saya disuruh membongkar masjid saya sendiri, dan itu bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengajarkan kita mendirikan tempat ibadah, membersihkan tempat ibadah, masjid, memakmurkan masjid. Namun saya dapat perintah dari Pak Bupati untuk merobohkannya sendiri, saya nggak mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku pecinta Islam damai dan pecinta NKRI dimanapun Anda berada. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Peribahasa itu tampaknya tepat dikenakan kepada jamaah Ahmadiyah Balai Harapan Sintang, Kalimantan Barat. Setelah masjidnya dirusak massa intoleran Jumat 3 September 2021 lalu, alih-alih mendapat pemulihan hak-haknya sebagai warga negara, alih-alih mendapat bimbingan traumatik terutama di kalangan kaum perempuan dan anak-anak, alih-alih masjidnya mendapat perbaikan Bupati Sintang, jamaah Ahmadiyah Balai Harapan malah mendapat tekanan dari Bupati Sintang supaya mereka merobohkan masjidnya dalam waktu 30 hari sejak surat perintah Bupati itu diterima. Jika mereka tidak merobohkan sendiri, maka pemerintah Kabupaten Sintang yang akan merobohkannya. Surat perintah perobohan masjid itu terbit Jumat 8 September 2021, sepekan sejak masjid dirusak massa intoleran. 1 bulan berlalu, Ahmadiyah Balai Harapan memilih membiarkan masjid berdiri dan tidak menghiraukan perintah Bupati Sintang. Bupati Sintang kemudian menerbitkan lagi surat nomor 331.1/4824 garing Satpol PP strip B garing 2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang peringatan kedua pembongkaran bangunan tanpa izin yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang. 2 bulan berlalu, Ahmadiyah Balai Harapan tetap memilih membiarkan masjid berdiri dan tidak menghiraukan perintah Bupati Sintang. Selasa 21 Desember 2021, Bupati Sintang kembali menerbitkan surat peringatan ketiga atau yang terakhir, pembongkaran pembangunan tanpa izin yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang. Berikut saya kutipkan surat peringatan ketiga atau terakhir pembongkaran Masjid Ahmadiyah Sintang. Sintang, 21 Desember 2021, nomor 331.1 garing 6045 garing Satpol PP strip B garing 2021. Sifat penting lampiran tidak ada, perihal peringatan ketiga atau terakhir pembongkaran pembangunan tanpa izin yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Jemaat Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak. Kepada YTH, Ketua Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau JAI, Cabang Desa Balai Harapan di Desa Balai Harapan. Menindaklanjuti surat Bupati Sintang nomor 300 garing 263 garing Kesbangpol strip C tanggal 27 Agustus 2021 perihal penghentian aktivitas operasional bangunan tanpa izin yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak,
Surat Bupati Sintang nomor 331.1/4110 garing Satpol PP strip B garing 2021 tanggal 8 September 2021 perihal pembongkaran bangunan tanpa izin yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, dan Surat Bupati nomor 331.1/4824 Satpol PP strip B garing 2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang peringatan kedua pembongkaran bangunan tanpa izin yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, dan dengan mempertimbangkan peraturan daerah Kabupaten Sintang nomor 8 tahun 2010 tentang bangunan gedung pasal 66 ayat 1 bahwa Bupati dapat mengenakan sanksi dan atas pelanggaran peraturan daerah ini, dan pasal 66 ayat 2 huruf I bahwa Bupati dapat melakukan pembongkaran bangunan. Selanjutnya dengan mempertimbangkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta adanya penolakan masyarakat Desa Balai Harapan terhadap keberadaan bangunan yang difungsikan sebagai tempat ibadah, maka sehubungan dengan tidak dilaksanakannya amanat yang tertuang dalam Surat Bupati Sintang nomor 331.1/4110 Satpol PP strip B 2021 tanggal 8 September 2021 perihal pembongkaran bangunan tanpa izin yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, dan Surat Bupati nomor 331.1/4824 Satpol PP strip B garing 2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang peringatan kedua pembongkaran bangunan tanpa izin yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, maka dengan ini Bupati Sintang memberikan peringatan ketiga atau terakhir. Diperintahkan kepada penganut, anggota, dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk melakukan pembongkaran bangunan tanpa izin yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membongkar sendiri dengan jangka waktu 14 hari kalender sejak diterima surat ini. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka 2 tidak dilaksanakan pembongkaran oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia, maka pembongkaran akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan Bupati Sintang, Dr. H. Jarod Winarno, MMED, VH, tanda tangan dan stempel. Tembusan disampaikan kepada 20 lembaga, antara lain Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta, Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak. Surat peringatan ketiga atau terakhir ini terbit tanggal 21 Desember 2021. Namun pihak Jemaah Ahmadiyah Balai Harapan baru menerimanya pada Jumat 7 Januari 2022. Satu hari setelah 21 terpidana perusak Masjid Ahmadiyah Balai Harapan divonis ringan 4 bulan 15 hari oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak. Kamis 6 Januari 2022, 21 terpidana perusakan Masjid Ahmadiyah Balai Harapan divonis ringan 4 bulan 15 hari oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak. Jumat 7 Januari 2022, Jamaah Ahmadiyah Balai Harapan menerima surat peringatan ketiga atau terakhir pembongkaran masjid. Luar biasa. Betul-betul sudah jatuh tertimpa tangga pula. 14 hari kalender sejak surat peringatan ketiga atau terakhir itu diterima Ahmadiyah Balai Harapan,
akan jatuh pada tanggal 21 Januari 2021. Besok hari. Jika hingga 21 Januari 2021 Ahmadiyah Balai Harapan tidak merobohkan masjidnya, maka pemerintah Kabupaten Sintang sendiri yang akan merobohkan Masjid Ahmadiyah Balai Harapan itu. Selasa 18 Januari 2021 kemarin, 4 orang perwakilan Ahmadiyah Balai Harapan menghadap Bupati Sintang. Selain memperkenalkan Ahmadiyah, mereka juga meminta Bupati supaya tidak merobohkan masjid. Jika pembangunan masjid di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak harus ada IMB, Ahmadiyah Desa Balai Harapan akan mengurus IMB dan meminta pemerintah tidak mempersulitnya. Menanggapi permintaan 4 orang perwakilan Ahmadiyah, Bupati Sintang menyampaikan 2 opsi yang disebutnya sebagai amanah dari Gubernur Kalbar sebagai solusi bagi Ahmadiyah. Pertama, bangunan Masjid Miftahul Huda dialihfungsikan menjadi balai pertemuan atau rumah tinggal dengan syarat simbol-simbol masjid diturunkan. Aset tetap menjadi milik Ahmadiyah, bahkan Bupati siap membantu dana untuk biaya perbaikan masjid yang telah dirusak massa. Kedua, tanah dan bangunan milik Jemaat Ahmadiyah akan dibeli oleh pemerintah dan akan dihibahkan ke Kemenag atau ke desa. Pemerintah akan membangunkan masjid baru untuk digunakan bersama-sama dengan masyarakat umum yang dikelola langsung oleh pemerintah dan dibina oleh Kemenag. Pemerintah memberi waktu kepada pihak JAI untuk memberikan jawaban atas opsi-opsi yang diberikan oleh pemerintah hingga tanggal 21 Januari 2022. Sisa 1 hari dari hari ini. Apakah 2 opsi gubernur yang disampaikan Bupati Sintang itu solusi tepat bagi Ahmadiyah Balai Harapan? Dalam pandangan saya, 2 opsi gubernur Kalbar yang disampaikan Bupati Sintang itu solusi tepat bagi gubernur atau bupati, tetapi tidak tepat bagi Ahmadiyah. Opsi pertama maupun opsi kedua hakikatnya sama dengan surat perintah merobohkan masjid, namun sangat halus sekali. Jika Ahmadiyah menerima opsi pertama ataupun opsi kedua, sama dengan Ahmadiyah Balai Harapan merobohkan masjidnya sendiri sesuai dengan perintah bupati, namun merobohkannya didanai oleh gubernur atau bupati. Gubernur atau bupati atau wali kota ketika dilantik, ia mengucapkan sumpah jabatan. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur atau bupati atau wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Peraturan Presiden RI nomor 167 tahun 2014. Dengan sumpah jabatan ini, Gubernur Kalbar dan Bupati Sintang sangat arif dan bijaksana jika ia memberikan opsi solusi kepada Ahmadiyah Sintang sebagai berikut. Pertama, tenanglah kalian, tinggallah kalian di rumah masing-masing. Beribadahlah kalian dengan khusyuk. Keamanan kami jamin. Negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Kedua, masjid yang dirusak massa intoleran akan kami perbaiki. Siapapun yang merusak lagi, ia berhadapan negara dengan negara. Indonesia adalah negara bangsa, negara bineka, didirikan di atas kebinekaan. Indonesia adalah rumah yang aman bagi semua. Menyejukkan dan mendamaikan. Opsi solusi yang tidak hanya arif dan bijaksana, tetapi sangat berwibawa. Negara kelihatan terasa hadir pada saat rakyatnya membutuhkan kehadirannya.
Kasus Ahmadiyah Balai Harapan Sintang sesungguhnya bukan konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat, bukan konflik antara kelompok intoleran dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah Balai Harapan hanya perantara, hanya batu loncatan. Konflik sesungguhnya adalah pertarungan ideologi transnasional intoleran dengan ideologi nasionalis, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau negara. Sudah 4 kali penganut paham transnasional di Sintang memenangkan pertarungan. Pertama, menuntut Masjid Miftahul Huda Ahmadiyah Balai Harapan ditutup. Tuntutan mereka dipenuhi. Masjid ditutup sementara dan ditutup secara permanen. Kedua, setelah masjid ditutup secara permanen, mereka menuntut masjid dirobohkan. Mereka menghadap gubernur, diterima. Dan setelah menghadap gubernur, keesokan harinya mereka merusak dan menghancurkan masjid. Ketiga, setelah perusakan masjid, 22 orang ditangkap polisi, termasuk aktor intelektualnya. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menetapkan untuk para pelaku tindak pidana perusakan bangunan yang dilakukan secara bersama, ancaman hukumannya adalah penjara 5 tahun 6 bulan. Dan pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menetapkan ancaman hukuman bagi para aktor intelektual tindak pidana perusakan bangunan. Ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara. Namun, jaksa penuntut umum atau JPU menuntut para terdakwa 6 bulan penjara potong masa tahanan. Dan hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili kasus ini memutuskan menghukum para terpidana dengan hukuman 4 bulan 15 hari Kamis 6 Januari 2022 lalu. Keempat, selama proses hukum 22 terpidana kasus perusakan masjid berlangsung, 3 kali Bupati Sintang menerbitkan surat perintah pembongkaran masjid kepada Ahmadiyah Balai Harapan. Tanggal 8 September 2021, perintah atau peringatan ke-1. Tanggal 15 Oktober 2021, perintah atau peringatan ke-2. Dan tanggal 21 Desember 2021, perintah atau peringatan ke-3 atau yang terakhir. Jika perintah atau peringatan ketiga atau yang terakhir dieksekusi Bupati Sintang, Pemkab Sintang sendiri merobohkan Masjid Ahmadiyah Balai Harapan karena Ahmadiyah tidak merobohkannya, maka ibarat pertandingan sepak bola, skor 5-0 untuk ideologi transnasional atau intoleran, PS ideologi nasional, Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau negara di Sintang Kalbar. Jika ini terjadi, saya hanya dapat mengucapkan subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ayo Pak Gubernur, Pak Bupati, jangan biarkan ideologi transnasional atau intoleran unggul menguasai Kalbar dan Sintang. Sesuai dengan sumpah jabatan, akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur atau bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Tunaikan tugasmu dan perlihatkan dedikasi terbaikmu. Ibu Pertiwi berurai air mata, menangis, lirih, sedih, melihat anak-anaknya yang tergabung dalam Ahmadiyah di Sintang tidak bisa bebas beribadah. Untuk anak-anak kandung Ibu Pertiwi, Ahmadiyah Balai Harapan, maju terus, pantang mundur. Ahmadiyah adalah masjid. Di mana-mana, sudah di 120 negara, Ahmadiyah kerjanya membangun masjid. Orang lain merusak, merobohkan masjid. Anda tetap membangun masjid. Tugas Anda adalah membangun masjid, menegakkan keesaan Allah.
Masjid adalah simbol keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum azmain. Wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. हम नशी तुझको है एक पुर मंजिल की तलाश, मुझको एक आतिश फिशा पुरवलवला दिल की तलाश, मुझको एक आतिश फिशा पुरवलवला दिल की